Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Hidayatullah, NIM E20193104 dari kelas AKS 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Baik, jadi di sini saya akan menanggapi 4 video dari teman-teman saya. Yang pertama, saya akan menanggapi video dari Mbak Desa Aulia Amanda yang berjudul Kebijakan Fiskal. Oke, langsung saja. Apa itu kebijakan fiskal? Umat Islam yang dihadapkan dengan harapan-harapan histori, dan hal ini sekaligus tantangan yang cukup besar, khususnya yang berkenan dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi global yang digunakan pada saat itu membuat umat Islam di belahan dunia mengalami masa yang menentukan, bukan karena kondisi ekonomi dan politik, tetapi suatu nasib apakah umat Islam memiliki kekuatan baru untuk mempengaruhi sistem ekonomi dunia, atau malah sebaliknya sebagian besar umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan fiskal dalam Islam. Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan termasuk masalah negara dan pemerintahannya. Di dalam Islam, organisasi mendapat perhatian yang cukup utama. Baik, video yang kedua yaitu saya akan menanggapi video punya Mbak Deril, yaitu yang berjudul Pengertian Inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, sehingga dapat berdampak pada menurunnya daya beli dari barang dan jasa tersebut. Kemudian inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif konvensional ini ada banyak hal. Literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Sukirno, inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Kemudian inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencairan sistem ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapital gagal total akibat sistem kapitalis yang berlaku saat ini. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Selain itu, ekonomi kapitalis juga banyak menimbulkan permasalahan. Baik, yang ketiga yaitu saya akan menanggapi video dari Mbak Masrinda yang berjudul Definisi ISLM. Baik, langsung saja. Definisi ISLM. Model ISLM ini atau model Higgs-Thomson adalah alat ekonomi makro dua dimensi yang menunjukkan hubungan antara suku bunga pasar dan juga aset. Juga dikenal sebagai output real di pasar barang dan jasa ditambah pasar uang. Persimpangan investasi, hemat IS dan preferensi likuiditas, jumlah uang beredar, LM kurva, model keseimbangan umum di mana seharusnya keseimbangan simultan terjadi di kedua barang dan pasar aset. Kemudian sejarahnya yaitu model ISLM pertama kali diperkenalkan pada konferensi dari ekonometrik masyarakat diselenggarakan di Oxford selama September 1936. Kemudian kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariat yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu termasuk meningkatnya kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kemudian kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Sejumlah faktor lain akan memperkuat kondisi permintaan uang, antara lain yang pertama yaitu karena tidak ada aset berbasis bunga, maka seseorang yang memiliki dana hanya akan memiliki pemilihan untuk menginvestasikannya dan dalam skema bagi hasil, tentu saja dengan risiko tertentu, atau mendiamkan uang tidak produktif
tersimpan di tangannya. Kemudian yang kedua yaitu peluang investasi jangka pendek dan jangka panjang. Dengan berbagai tingkatan risiko akan tersedia bagi investor tanpa memandang tanpa memandang apakah mereka adalah pengambil risiko tinggi ataupun rendah. Sejauh mana risiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan. Baik, yang video yang keempat yaitu saya akan menanggapi video punyanya Mbak Viroh yang berjudul Institusi Keuangan Publik Islam. Oke, saya akan menjelaskan yaitu sejarah keuangan publik Islam dalam periode kenabian. Deklarasi kenabian Muhammad SAW telah diketahui secara mutawatir. Muhammad SAW datang dengan membawa wahyu dan menantang bulaghah, yaitu orang-orang yang terkenal fasih berbahasa Arab, ahli balaghah. Pada masa itu sampai tidak ada satupun orang yang meragukan deklarasi kenabiannya. Perannya sebagai nabi dan kepala negara menjadikan ajaran kekuasaannya mutlak bahkan berlangsung sepanjang masa. Kemudian institusi Baitul Ma'al. Institusi Baitul Ma'al ini menurut Ensiklopedia Hukum Islam yaitu Baitul Ma'al adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima atau menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Kemudian Baitul Ma'al Wat-Tamwil. Pengertian Baitul Ma'al Wat-Tamwil atau BMT. Baitul Ma'al Wat-Tamwil adalah lembaga swadaya masyarakat dalam artian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, terutama sekali pada awal pendiriannya. Biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri. BMT ini memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang institusi keuangan Islam kontemporer. Perkembangan pemikiran fikih keuangan dan perbankan, perspektif sejarah, cakupan ajaran Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, yang di dalamnya membahas tentang institusi keuangan dan bank. Walaupun di zaman Nabi SAW belum ada, tetapi ajaran Islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktivitas perdagangan dan perekonomian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.